Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Saya langsung ke Mas Hermawan Saputro. Apakah nantinya IAKMI akan mendorong pendataan dan pelacakan siapa saja yang telah melakukan tes di Bandara Kuala Namu, Medan? Secara natural sebenarnya ada sistem informasi yang udah langsung masuk ke dalam satuan tugas ya Satgas Covid. Setiap ada pemeriksaan, apakah itu antigen ataukah pemeriksaan PCR, sesungguhnya itu langsung recorded tuh dan rekam dengan baik. Nah, kalau memang hasil yang dilakukan oleh oknum di Bandara Kuala Namu ini keluar, tadi itu kan ada case-nya bahwa seringkali hasilnya positif ya buat masyarakat. Ya. Kalau dia positif kan dia berarti nggak bisa terbang tuh. Jadi kalau hasilnya banyak kan hampir semuanya ya, nanti dilihat datanya. Kalau banyakkan positif berarti nggak bisa terbang. Dan kalau dia positif, dia harus menindaklanjuti untuk pemeriksaan PCR. Ya. Nah, setiap ada pemeriksaan ini biasanya terdata dan terrecord. Maka dinas kesehatan saya pikir di sana, Satgas Covid di kota maupun kabupaten di sana bersama dinas kesehatan harus segera melakukan tindak lanjut menelusur seperti apa sebelum kita melakukan telusur pada seluruh subjek yang telah memeriksakan. Baik. Paling tidak pasti data itu terekam sehingga bisa ditelusur lebih lanjut. Bu Nadia, apakah data-data itu terekam? Ya, sebenarnya kalau hasilnya positif itu memang masuk ke dalam yang kita sebut sebagai National All Record ya. Jadi memang tercatat. Dan tadi saya sampaikan betul apa yang disampaikan oleh Pak Hermawan. Jadi kalau positif pasti tidak mungkin terbang dan pasti akan dirujuk ke Fasiankes di mana yang mereka terdekat dan kemudian harus dilakukan penanganan ya untuk kasus positifnya. Ya. Termasuk misalnya harus segera melakukan isolasi. Dan juga kalau dia punya gejala itu juga harus dilakukan perawatan. Ya. Jadi kalau untuk tata laksananya sudah, tapi kalau untuk kemudian yang kontak di bandara, kita tahu bahwa petugas bandara itu secara rutin melakukan pemeriksaan ya untuk men-screening adanya kemungkinan penularan COVID. Ada sanksi untuk Kimia Farma dari Kementerian Kesehatan? Kalau itu bukan ranahnya Kementerian Kesehatan untuk memberikan sanksi, karena izin itu dikeluarkan oleh tentunya dalam hal ini PT Angkasa Pura ya. Kalau kita melihat izin operasional daripada pemeriksaan laboratoriumnya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Teguran tertulis untuk Kimia Farma? Ini nanti akan yang memberikan izin, itu yang memiliki kewenangan. Baik. Baik, Mas Hermawan, dari IAKMI apakah juga akan mendorong agar pelaku ini dihukum yang berat? Ini tidak terkait dengan oknum yang ada di lokasi saja ya, ada keterlibatan dari Angkasa Pura II, ada keterlibatan dari tenaga medis Kimia Farma sendiri. Ini tentu kita masih akan menunggu rilis yang akan disampaikan oleh Kapolda dari Mapolda Sumatera Utara hari ini, Tapi seperti apa IAKMI mendorong untuk pemberian sanksi yang berat kepada para oknum pelaku ini? Ya, tentu saja ini sebuah pelanggaran etika dan hukum ya. Apakah ini dilakukan oleh oknum tanda kutip ataukah ini terstruktur dan sistematis diketahui oleh provider atau perusahaannya, ini harus ditelusuri oleh aparatur kepolisian. Tetapi kan payung hukumnya sudah tersedia di dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan di pasal 57 dikatakan setiap orang atau pasien berhak untuk menuntut bila ada kelalaian yang disengaja, baik oleh tenaga kesehatan maupun oleh fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur. Dan tentu saja itu adalah pintu atau payung kebijakannya, sehingga aparatur kepolisian saya pikir tinggal bagaimana melihat apakah kasus ini murni oknum tanda kutip atau memang terstruktur dan terencana. Dan ini harus menjadi pembelajaran ya, agar tidak ada provider nakal lain yang memang boleh jadi di seluruh wilayah Indonesia ini akan banyak sekali yang memberikan pelayanan rapid swab antigen ini, sehingga begitu ada pembelajaran ini juga serentak baik pengawasan maupun penegakan hukumnya menjadi lebih bisa menghindarkan kita dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti ini. Dan ini sangat berisiko merugikan, seperti yang saya sampaikan tadi, ada unsur moral hazard di sini,
ada dampak terhadap kesehatan dan juga ada evaluasi terhadap pengawasan. Ya, Kimia Farma sudah menyampaikan bahwa ini ada lemah sistem pengawasan di situ, kemudian juga mengakui bahwa tidak sesuai dengan prosedur operasi standar atau SOP dari Kimia Farma sendiri terkait dengan lemahnya sistem pengawasan. Mas Hermawan, sekali lagi bisa Anda sampaikan, seperti apa seharusnya pengawasan ini secara berlapis dilakukan? Ini contoh yang ada aja, bandara yang begitu besar dan nama besar negara juga ada di situ. Kemudian bagaimana dengan klinik-klinik yang lain, klinik-klinik serupa yang kecil-kecil yang ada di pinggir-pinggir ini di Medan, di kota besar, bagaimana dengan yang di kabupaten, yang di kecamatan, yang kecil-kecil, seperti apa pengawasan berlapis ini seharusnya dilakukan? Kita sudah setahun lebih dalam menghadapi pandemi ini, semuanya sudah lelah dengan pandemi. Seperti apa pengawasan berlapis yang seharusnya dilakukan? Baik, pertama saya sampaikan ya, ada dua jenis pengawasan. Ada yang sifatnya internal dari provider, ada yang sifatnya eksternal dari regulator. Dari internal sendiri, anggaplah ini anak perusahaan dari Kimia Farma, bukan langsung dari induknya Kimia Farma. Maka ketika dia anak perusahaan, maka di situ ada dewan komisaris, ada satuan pengawas internal yang akan melihat kinerja perusahaan ini. Kalau kinerja perusahaan ini berkaitan dengan moral hazardnya secara personal, maka personal. Tetapi kalau ini terstruktur atas nama kelembagaan, nah tentu saja Kimia Farma yang harus mengevaluasi manajemen, apakah direktur, komisaris, dan pelaksana di dalam perusahaan ini. Dan ini tidak bisa main-main karena berkaitan juga dengan undang-undang perseroan terbatas, dan itu mekanisme internal perusahaan di lingkup Kimia Farma. Nah, ada pengawasan yang sifatnya eksternal. Tentu saja karena menyangkut pelayanan publik, ada Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 yang berlaku di situ. Ada keterbukaan informasi, ada hak customer gitu ya. Sejalan juga dengan Undang-Undang Kesehatan tadi yang saya sebutkan. Jadi pengawasan atas penerapan regulasi ini wajib dilakukan oleh Kementerian Kesehatan kalau di pusat, oleh Dinas Kesehatan di daerah, dan juga kaitan dengan pandemi COVID, tentu saja instrumentatornya adalah Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian COVID. Kita berharap adanya optimalisasi peran pengawasan juga oleh Satgas COVID. Nah, yang berikutnya juga pengawasan dilakukan oleh KLH ya. Kalau di daerah itu adalah Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan limbah. Nah, kerjasama antara pihak provider ya yang menyediakan layanan kesehatan, pihak bandara yang memiliki otoritas terhadap lingkungan, dan juga pihak dari Dinas Lingkungan Hidup itu harus betul-betul dipantau dan dilihat bagaimana protokolnya, apakah sesuai dengan upaya pengendalian pandemi ini atau tidak. Dan ini lesson learned saja, kalau misalnya ini terjadi di berbagai daerah lain dan juga di unit pelayanan kesehatan yang lain, ini kan luar biasa besarnya tugas kita semua untuk mengembalikan pelayanan ini pada etika profesi, pada kualitas dan safety yang paling utama. Jadi keamanan, keselamatan di atas segalanya. Ini yang tidak bisa ditolerir dalam pelayanan kesehatan, dan kita berharap ini menjadi pembelajaran besar. Maka itu Satgas, Kementerian Kesehatan, dan juga aparatur kepolisian harus duduk bersama untuk menjadikan pembelajaran di Kuala Namu ini untuk mengevaluasi seluruh yang ada di Indonesia. Baik, Bu Nadia, bagaimana Kemenkes mekanismenya, pengawasannya, pencegahannya agar hal ini tidak terulang lagi? Ya, tentunya mekanisme ini kan kembali kita melihat ya bagaimana peranan tadi masing-masing pemerintah daerah, kemudian dari yang paling terdekat dulu adalah tentunya di Satgas sendiri ya, karena ini memang tadi saya sampaikan bahwa kalau kemudian kita akan sangat sulit untuk mengetahui hal ini kalau kemudian kita tidak mendapatkan informasi ya, karena ini tadi disampaikan bahwa kita bisa melakukan secara random untuk memantau proses pelayanan yang terjadi, tapi kalau memang sudah terjadi seperti ini dikarenakan oleh oknum, tentunya hak masyarakat tadi untuk menyampaikan kalau ada sesuatu yang dirasakan tidak benar, itu menjadi tentunya pengawasan untuk kita. Baik, terakhir untuk Bu Nadia, imbauan Kemenkes untuk semua pihak yang melaksanakan rapid test untuk taat aturan, seperti apa imbauannya Ibu? Iya, saya rasa aturan sudah jelas ya, mulai dari bagaimana keselamatan daripada pasien atau keselamatan individu, serta juga kalau kita lihat ada
keputusan Menteri Kesehatan tentang penggunaan dari masing-masing alat diagnostik. Dan tentunya kita, profesionalisme kita sebagai petugas kesehatan yang menangani manusia khususnya, itu menjadi suatu yang nilai paling tinggi. Dan tentunya kerjasama yang kami butuhkan juga untuk kita sama-sama bersama juga dengan para penegak hukum untuk memastikan bahwa aturan ini betul-betul ditegakkan secara bersama. Untuk Satgas COVID ada di semua provinsi kan ya, Bu Nadia ya? Bagaimana bagaimana selama ini koordinasinya atau pengawasannya ke depan supaya mencegah hal-hal ini tidak terjadi juga di tempat lain? Begitu kalau kita bicara di Sumatera Utara dulu, Satgas COVID-19 dan juga Dinas Kesehatan setempat. Bagaimana koordinasinya? Ya, kalau kita melihat Satgas COVID itu kan mulai dari dipimpin oleh kepala daerah sampai dengan satuan terkecil di unit-unit. Artinya seperti kalau kita lihat di Bandara Kuala Namu itu juga ada Satgas COVID-nya, dan itu terintegrasi karena kita tahu banyak sekali tentunya stakeholder yang ada di dalam Satgas tersebut. Dan kalau terkait dengan Dinas Kesehatan, sebenarnya Dinas Kesehatan itu bagian dari Satgas COVID-19, dan ini tentunya pengawasan yang dilakukan ini terkait juga nanti izin operasional. Jadi izin operasional ini yang tentunya menjadi evaluasi dari Dinas Kesehatan untuk melihat kalau seperti ini ada pelanggaran-pelanggaran seperti ini harus menjadi kewenangan untuk melihat lagi apakah memang izin operasional ini bisa diberikan pada kasus-kasus yang seperti ini, apalagi sudah terjadi pelanggaran seperti ini. Baik, dengan adanya kasus ini, Bandara Kuala Namu artinya saat ini sudah tidak lagi melayani tes rapid test antigen. Seperti apa informasi terkini, Bu Nadia? Saya rasa sekarang pelayanannya sudah ditutup ya, dan tentunya sebagai alternatif ada pelayanan pemeriksaan laboratorium di tempat lain ya. Yang pasti karena adanya permasalahan ini kita tahu bahwa layanan sementara ini sebentar ditutup sampai kemudian nanti ada kejelasan ya, terkait pengusutan lebih lanjut tentang ini. Baik, Mas Hermawan, jadi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh kita yang ingin melakukan tes rapid antigen ini, apakah harus kemudian melototin alat tes itu baru atau tidak, seperti apa untuk pengamanan diri kita sendiri? Ya, kembali kepada masyarakat ya, terutama yang akan berpergian menggunakan pesawat terbang. Jadi sebaiknya kalau bisa ada jadwal penerbangan satu hari sebelumnya itu sudah melakukan pemeriksaan. Memang ada kategori yang mensyaratkan 1 kali 24 jam masa berlakunya rapid antigen itu, ada juga yang 3 kali 24 jam. Nah ini tergantung kebijakan yang memang ini dinamis, tetapi hemat saya sebaiknya pemeriksaan antigen ini kepada fasilitas-fasilitas yang memang sudah diakui ya. Seperti misalnya kalau di rumah sakit yang memang memiliki pelayanan itu secara bertanggung jawab, sudah dilihat selama ini memang orang-orangnya profesional, tenaga kesehatannya beretika dan menjunjung tinggi etika profesi. Nah di sisi lain kalau misalnya di bandara itu ada dua sisi kalau kita udah sampai bandara. Kalau pemeriksaannya positif maka kita dipulangkan atau malah tidak jadi terbang begitu. Kalau negatif bisa langsung terbang. Tetapi kan gambling. Akan lebih baik memang kalau buat masyarakat itu, kalau dia sudah merencanakan penerbangan misalnya hari esok, maka hari ini melakukan pemeriksaan. Toh untuk swab antigen ini kan paling maksimal 3 jam sudah keluar hasilnya. Betul. Bahkan ada beberapa yang dalam hitungan 30 menit sampai 1 jam. Nah jadi itu lebih baik. Nah artinya kurang dari 24 jam tetapi lebih baik misalnya sehari sebelumnya supaya tidak harus menumpuk dan antri di bandara. Dan memilih fasilitas kesehatan yang memang sudah terjamin seperti rumah sakit, puskesmas yang menyelenggarakan atau memang yang punya identitas klinik atau lab besar begitu ya. Tapi ini termasuk hak konsumen juga ya Mas Hermawan ya, kalau kita mau tahu alat tesnya itu baru atau tidak, misalnya alat suntik sekalipun harus tetap disegel atau tidak, itu hak konsumen untuk mengetahui hal itu ya. Boleh ya? Bisa ditanyakan, sebenarnya konsumen yang teredukasi dia akan bertanya apakah dia melakukan swab antigen ini, seperti apa peralatannya, bahkan mengetahui mereknya apapun nggak masalah, tetapi juga selama proses itu bisa dipertanggungjawabkan, orang juga akan aware kan nanti apakah misalnya yang paling sederhana stick tadi ya, untuk pengambilan swab melalui hidung atau mulut,
Nah itu kan bisa kelihatan apakah dia baru keluar dari bungkusan kemudian membuka segel atau memang udah terbuka dari awal gitu. Dan itulah sisi-sisi yang paling bisa kasat mata dan menjadi perhatian masyarakat agar lebih kritis. Lesson learned, kita harus lebih aware, lebih waspada terkait alat-alat atau tes kesehatan yang ada saat ini. Bu Nadia, terima kasih telah bersama kami. Mas Hermawan, terima kasih, sehat-sehat selalu.